Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan kasih Tuhan senantiasa kita rasakan di tengah kehidupan yang sedang kita jalani. Beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang akan menginjak 79 tahun. Dalam usia yang sudah cukup banyak, ada saja dinamika di tengah bangsa kita. Kadang kita merasakan keadaan penuh damai, namun kadang gesekan pun membuat ramai. Kadang kita mampu untuk bersatu, tapi kadang juga hati keras membatu. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di tengah bangsa kita agar perdamaian bisa terus terpeliharakan dan bahkan semakin terjauhkan dari keadaan perpecahan? Saudara-saudara, suatu kali ada seorang pemuda sedang naik kereta ekonomi bersama dengan ayahnya yang sudah lanjut usia. Mereka duduk berhadapan dengan sepasang suami istri. Ketika kereta itu mulai berjalan, pemuda itu pun penasaran di dalam hatinya. Kenapa ya? Kok itu pohon-pohon seperti sedang berlari menjauhi saya? Lalu pemuda itu pun berdiri dan berlari ke arah gerbong paling belakang. Ia berusaha untuk mengejar pohon-pohon itu, tapi sayangnya pohon-pohon itu tetap pergi meninggalkan diri. Ketika ia kembali ke kursinya, ia bertanya ke ayahnya, "Ayah, kenapa pohon-pohon itu berlari meninggalkan kita? Sudah saya kejar, tetap saja mereka meninggalkan kita." Pasang suami istri di hadapan mereka pun saling bergosip dengan suara pelan. "Lihat deh, udah pemuda masih aja kayak anak kecil kelakuannya." Kemudian pemuda ini memperhatikan awan dan matahari. Ia melihat bahwa awan dan matahari justru mengikuti mereka terus. Ia pun kemudian berkata pada ayah, "Ayah, lihat, sekarang awan dan matahari justru mengikuti kita terus. Padahal tadi pohon-pohon berlari menjauhi kita." Ayahnya pun tetap diam saja. Karena itu suami istri yang ada di depan mereka bertanya kepada ayah dari pemuda tersebut, "Maaf Pak, mengapa Bapak tidak membawa anak Bapak ke dokter atau ke psikolog yang bagus?" Sang ayah pun menjawab, "Iya Pak, Bu, kami baru saja dari dokter yang bagus. Anak saya dari kecil terlahir buta dan sekarang karena dokter itu, ia jadi bisa melihat." Seketika suami istri itu pun terdiam karena baru tahu yang sebenarnya. Saudara-saudara, dalam kehidupan berbangsa, kadang konflik dan gesekan bisa semakin dalam kalau prasangka buruk terus bersemayam. Tapi ketika kita terus berusaha mengenal setiap orang dengan setiap perbedaan yang ada dan mencoba memahaminya, maka prasangka buruk perlahan terkikis, penghakiman dan perpecahan semakin menipis. Ini juga yang seringkali Tuhan Yesus teladankan. Kehidupannya yang selalu dekat dengan beragam kelompok masyarakat, meneladankan bagaimana cara hidup bermasyarakat. Tuhan Yesus berusaha hadir dan mencoba memahami mereka dengan segala perbedaan yang ada. Dengan mereka yang dianggap berbeda, orang Samaria, perwira Romawi, Tuhan Yesus temui. Dengan kelompok miskin, Tuhan Yesus layani. Juga mereka yang sakit dan dianggap najis, Tuhan Yesus dampingi. Mereka yang dianggap berdosa, Tuhan Yesus dekati. Bahkan mereka yang dianggap musuh masyarakat Yahudi, pemungut cukai, karena pemerasan yang seringkali dilakukan, Tuhan Yesus lebih mengutamakan penerimaan dan pengenalan, seperti dilakukannya pada Matius atau Lewi dan juga Zakheus. Daripada menaruh prasangka buruk, Tuhan Yesus lebih mengutamakan positive thinking atau berpikiran positif dan menaruh kasih pada mereka. Seperti batu yang dapat perlahan terkikis jika terus digerus air, maka hati yang keras dapat perlahan lunak jika terus ditawarkan kasih. Saudara-saudara, janganlah saling menghakimi,
tapi tetaplah saling mengasihi. Janganlah saling buruk prasangka, tapi tetaplah kasih menjadi rangka. Ketika pengenalan terus dijalani, kasih akan sesama semakin terselami. Ketika diri terus melayani, kebaikan bersama akan semakin dialami. Karena itu, perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan keberagaman adalah sebuah kenyataan. Maka jadikanlah pengenalan sebagai sebuah keteladanan dan penerimaan sebagai sebuah keutamaan dari Tuhan kepada semua kita. Kiranya Tuhan senantiasa mampukan dan menolong kita untuk membuat kasih menjadi rangka, bukan terus berburuk prasangka. Hingga pada akhirnya perdamaian bisa semakin kita dekati dan perpecahan bisa semakin kita jauhi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.